warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Sweta Ayu Anggraini dari kelas PKMIP Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah UIN Kiai Ageng Muhammad Besari Ponorogo. Pada kesempatan kali ini, saya akan mereview sebuah novel sebagai pemenuhan tugas mata kuliah Sastra Indonesia dengan novel yang berjudul New Resident Yogyakarta, karya Raisya Mariatul Qibtiyah. Novel ini terbit pada tahun 2025 dengan jumlah halaman 299. Nah, novel ini menceritakan seorang perempuan yang bernama Desya yang ditinggal nikah sama kresnya sendiri yang bernama Izan, lelaki yang ia cintai selama kurang lebih 3 tahun. Meski patah hati, Desya akhirnya memutuskan untuk fokus ngejar pendidikannya, yaitu kuliah di Yogyakarta. Banyak yang bilang, bawa lukamu ke Jogja, biar Jogja yang menyembuhkannya. Kalimat itu jadi pegangan terkuat yang akhirnya membuat dia berani merantau. Tapi, bagiku Jogja itu nggak selalu bikin nyembuhin luka, kadang malah nambah luka yang baru. Meskipun perjalanannya untuk menyembuhkan diri ternyata tidak mudah, Yogyakarta dianggap sebagai tempat yang tepat untuk merawat luka dan mencari jati diri. Kalimat ini sering dikutip di media sosial, terutama oleh para perantau yang menganggap Jogja memiliki suasana yang tenang dan ramah, sehingga cocok menjadi tempat pelarian untuk menyembuhkan diri. Tapi perjalanan menyembuhkan luka ternyata nggak semulus itu. Di tengah proses mencari dirinya sendiri, Desya justru bertemu dua cowok baru yang sama-sama menaruh hati padanya. Ada Kendrick yang awalnya terasa nyaman dan bikin Desya baper. Tapi di sisi lain ada seorang laki-laki super tengil yang selalu muncul di waktu-waktu paling random, cuma buat ngusilin dia, yaitu bernama Aileo. Dia hadir dengan usaha yang gak main-main buat ngedeketin Desya. Sebenarnya aku pribadi agak kurang srek sih sama Aileo di awal. PDKT-nya tuh kayak buru-buru dan ugal-ugalan banget, padahal baru kenal. Jujur, tapi ya effortnya ini patut banget dihargai. Dia tipe yang gak gampang nyerah. Nah, belum lagi Desya juga masih dihantui oleh masa lalunya. Aku benar-benar greget sih sama Desya yang bisa-bisanya ngasih peluang buat Izan, bahkan mau-maunya dimanfaatin. Menurutku ini soal etika sih. Gimanapun juga gak pantas rasanya buka pintu untuk suami orang. Meskipun niatnya baik, kita harus sadar gak semua niat baik itu bakal diterima dengan baik sama orang lain. Dan akhirnya Desya kena imbasnya sendiri. Dia diserang sama istri Izan yang salah paham. Untungnya Desya masih bisa membela dirinya sendiri. Tapi di sisi yang paling patut disalahin itu Izan. Seenaknya dia datang ke Desya terus manfaatin dia. Kalau emang lagi ada masalah ya harusnya dia bisa jaga perasaan istrinya, bukan malah jelek-jelekin istrinya di depan orang lain. Di sisi lain, masalah sama Akila sahabat Desya juga gak kalah bikin emosi. Kalau dilihat, sebenarnya Akila itu niatnya baik. Dia cuma gak mau sahabatnya dimanfaatin sama orang yang jelas-jelas sudah bikin dia sakit hati. Sebagai sahabat, wajar banget dia khawatir. Sayangnya Desya justru lebih memilih nurutin egonya sendiri. Padahal kadang kita juga harus belajar nerima kalau nasihat sahabat itu bentuk rasa sayang, meskipun kesannya menyakitkan. Suatu ketika Aileo mendapat kabar bahwa Desya hampir mengalami kejadian buruk dengan tukang ojek gadungan. Hal itu membuatnya panik dan marah, sehingga ia bergegas pergi ke indekos Desya untuk memastikan keadaan gadis itu baik-baik saja. Di rumah ia sempat berbicara dengan ibunya sebelum berangkat, meski harus berbohong soal tujuannya. Sesampainya di indekos, Aileo tidak menemukan Desya. Dari Akila, ia mengetahui bahwa Desya sudah pulang ke Banjar tanpa memberi kabar kepada siapapun. Hal ini membuat Aileo bingung dan frustasi. Apalagi ternyata Desya juga sedang bermasalah dengan Akila dan mendapat gosip buruk dari teman-teman indekosnya. Suatu hari saat Desya sudah di Banjar, dia sempat menonaktifkan ponselnya dan akhirnya melihat ratusan pesan dari Aileo. Ia kaget saat
tahu Elio benar-benar berada di Banjarmasin tanpa memberi kabar sebelumnya. Awalnya Desya marah dan panik, tetapi setelah mengetahui usaha Elio yang terus mencoba menghubunginya, perasaannya berubah menjadi campur aduk antara kesal dan khawatir. Setelah itu mereka sepakat bertemu di dekat hotel tempat Elio menginap. Desya menunggu dengan cemas sampai akhirnya Elio datang. Pertemuan mereka diawali dengan emosi Desya meluap kekesalan sementara Elio tetap santai dan menggoda. 10 hari sudah Desya habiskan di rumah untuk melepaskan rindu kepada keluarganya. Hari yang ditunggu namun juga menyedihkan akhirnya tiba. Hari di mana Desya kembali ke kota Yogyakarta untuk melanjutkan pendidikan. 7 hari sebelum Desya meninggalkan Banjarmasin, Elio terlebih dahulu pulang ke Yogyakarta. Sepanjang perjalanan, Elio mengajak Desya mengobrol sambil berusaha mengobati rasa rindu yang menggerogoti hatinya. Walaupun hanya seminggu lebih tidak bertemu Desya, Elio merasa ada yang kurang dalam hidupnya. Padahal dulu mereka sudah terbiasa untuk tidak saling bertemu atau hanya berkomunikasi seperlunya. Tapi sekarang Elio sadar perasaannya semakin membesar kepada Desya. Selepas menjemput Desya di bandara, tak ada sedikit pun celah untuk Desya diam. Elio akan mengajaknya berbicara sampai lupa waktu. Bahkan sekarang mereka sudah hampir sampai di indekos Desya. Setelah sampai mengantar Desya di indekosnya, Elio mengajak makan gudeg Mbak Lastri. Sampainya di sana, Desya melihat Agila. Desya benar-benar merasa bersalah kepada Agila. Setelah merenungi sifatnya beberapa hari yang lalu, Desya merasa ini semua salahnya. Padahal niat Agila waktu itu baik, hanya ingin membantunya. Pada buku halaman 272 ada kata-kata mengatakan, cinta memang bisa membuat seseorang menjadi buta, termasuk buta warna. Ada seseorang yang memberikan warna cerah untuknya, tapi dia malah memilih warna yang gelap. Suatu hari Desya meletakkan ponselnya ke kasur. Notifikasi pesan kembali berbunyi. Dia memilih mengabaikannya. Sudah pasti Elio yang mengirimi pesan. Elio mengirimi pesan 3600 detik lagi. Tetapi Desya tidak paham apa yang dimaksud Elio mengirimi pesan itu. Malam pun tiba, Desya dan Elio menyusuri jalanan Malioboro. Suasana yang ramai tidak membuat aktivitas keduanya terganggu. Saat berjalan, Elio melirik jam tangan hitam yang terpasang di pergelangan tangannya dan bergumam, 600 lagi. Desya masih terheran-heran kenapa dari tadi Elio menghitungi detik. Entah kenapa setiap apa yang diucapkan Elio membuat detak jantungnya berdegup kencang. Beberapa menit kemudian Desya menyandarkan punggungnya di salah satu bangku yang berada di jalanan Malioboro. Dirinya menghela napas panjang berkeliling Malioboro sambil membagikan permen kapas, ternyata melelahkan. Elio duduk di sampingnya dan terlihat agak gugup. Cowok itu berusaha memantapkan niatnya sekali kemarin. Desya menoleh, matanya bertemu dengan tatapan Elio yang penuh harap. Detak jantungnya berdebar kencang, seolah-olah ingin menerobos keluar dari dadanya. Kemudian Elio mengatakan sekarang sudah lewat 1800 detik dari yang sudah direncanakan. Kalau gue lakuin rencana itu sekarang boleh nggak? Kemudian Desya menjawab boleh. Elio merasa sangat gugup saat mengungkapkan perasaannya kepada Desya. Meskipun ini bukan pertama kalinya ia melakukan hal serupa. Dengan penuh keberanian, ia menyatakan bahwa tidak bisa lagi menahan perasaannya dan siap menerima apapun jawaban Desya. Elio mengungkapkan rasa sukanya dengan tulus dan akhirnya meminta Desya untuk menjadi pacarnya. Desya pun terkejut karena ini adalah pertama kalinya ia menerima pernyataan cinta secara langsung dari seorang laki-laki. Desya merasakan ketulusan Elio, tetapi sempat terdiam karena teringat masa lalunya yang penuh cinta tak terbalaskan. Elio pun mulai overthinking melihat respon Desya yang belum jelas. Setelah diyakinkan kembali oleh Elio tentang keseriusan perasaannya, Desya akhirnya menyadari bahwa ia juga memiliki perasaan yang sama. Dengan penuh harap dan lembut, Desya menerima pernyataan cinta Elio dan bersedia menjadi kekasihnya. Setelah Desya menerima pernyataan cintanya, Elio sempat terpaku, berusaha mencerna kata-kata yang baru saja ia dengar. Dalam keheningan beberapa detik,
Ia masih menggenggam tangan Desya hingga akhirnya menyadari bahwa perasaannya benar-benar terbalaskan. Dengan penuh kebahagiaan, Aryo bersorak gembira dan langsung memeluk Desya. Ia merasa hidupnya menjadi lebih berwarna dan mengungkapkan rasa terima kasihnya karena ini adalah momen paling bahagia dalam hidupnya. Malioboro pada malam itu menjadi saksi di mana dua insan menyatakan perasaan satu sama lain. Semua rasa yang mereka rasakan sudah tersampaikan lewat kata-kata. Pada akhirnya mereka berhasil melayarkan kapal cinta yang sudah mereka bangun bersama. Untuk alur cerita ini pakai alur maju dengan gaya bahasa yang ngalir dan enak dibaca. So, aku sangat merekomendasikan buat teman-teman yang nyari genre romance ala anak kuliah yang gak terlalu bertele-tele, satset dan gak bikin boring karena romance komedinya juga dapet banget. Kalian harus baca novel ini ya, yang berjudul New Resident Yogyakarta. Pelajaran yang bisa aku ambil dari cerita ini adalah tidak semua luka harus disembuhkan dengan tergesa. Ada yang cukup dibiarkan pelan-pelan larut di udara. Meninggalkan bukan berarti kalah. Kadang itu salah satu cara untuk kembali menemukan diri sendiri yang sempat hilang di tengah keramaian perasaan. Cinta yang baik tidak memaksa, tidak menuntut, hanya hadir dan tetap tinggal. Setiap hati yang patah, diam-diam sedang mencari tempat pulangnya sendiri. Dan pulang itu bisa saja ditemukan dalam diri seseorang, atau dalam keberanian untuk memulai kembali. Terbawa lagi langkahku ke sana.